Jadi bedakan antara wujudul hilal dan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah masih diperselisihkan oleh ulama kebolehannya. Tapi wujudul hilal sudah dipastikan bahwa itu tidak diperhitungkan sama sekali, sebab konsekuensinya juga tidak logis. Sampai poin ini, mereka yang berkata bahwa ketika sudah lebih sekian menit dari 0 derajat berarti bulan baru dan berarti wajib berpuasa, seharusnya mereka konsisten berpuasa ketika lebih sekian menit dari 0 derajat saat pengungsinya malam hari. Ketika semua sepakat bahwa bukan begitu caranya, maka seharusnya semua sepakat bahwa keberadaan hilal saja tidak menjadi patokan. Empat, tidak dapat membedakan antara wasilah untuk ibadah dan bagian dari ibadah itu sendiri. Beberapa orang pendukung teori bid'ah wujudul hilal berkata bahwa ru'yah hanya wasilah, bukan bagian dari ibadah puasa. Yang tidak boleh adalah memodifikasi puasanya, bukan berkreasi dalam wasilahnya. Dulu wasilahnya adalah melihat dengan mata. Sekarang karena kecanggihan teknologi, wasilahnya cukup menghitung dengan hisab murni. Ungkapan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap batasan suatu ibadah dan wasilah ibadah. Yang disebut bagian ibadah adalah seluruh prosesnya sejak awal hingga akhir yang menentukan sah dan tidaknya ibadah tersebut, termasuk penentuan waktu pelaksanaannya. Sedangkan wasilah adalah hal di luar itu. Penentuan waktu pelaksanaan bukanlah wasilah, sebab sebuah ibadah dihukumi sah atau tidak sah bergantung pada ketetapan waktunya. Orang yang memulai sholat berdasarkan jam dan jadwal harus mengulangi kembali sholatnya ketika terbukti nyata bahwa jadwal dan jamnya tidak sesuai realitas masuknya waktu sholat. Beda kasus dengan persoalan apakah ke masjid memakai kuda atau motor. Itu hanya wasilah yang tidak perlu dipermasalahkan. Demikian juga orang yang berpuasa Ramadan, saat secara syariat dianggap belum Ramadan, maka puasanya tidak sah. Sama pula ketika dia berhari raya sebelum secara syariat ditetapkan hari raya, maka puasanya harus diqadha. Itu artinya penentuan waktu memulai dan mengakhiri Ramadan bukan wasilah, tapi salah satu bagian inti ibadah itu sendiri. Beda kasusnya dengan bacaan usolli misalnya. Ia jelas hanya wasilah untuk memantapkan hati, tapi bukan bagian dari sholat itu sendiri. Buktinya semua tahu bahwa sholat dimulai dari ucapan takbiratul ihram, sedangkan usolli sebelum takbiratul ihram. Sholat tanpa membaca usolli pun semua sepakat dihukumi sah, tanpa ada satupun yang menganggapnya tidak sah. Ini adalah bukti bahwa usolli bukan bagian dari ibadah, tapi wasilah ibadah. Sayangnya, hal sesederhana ini sulit dipahami oleh kawan-kawan pendukung teori wujudul hilal, sehingga mereka kerap menyamakan antara teori wujudul hilal dengan usolli, lalu berusaha mengesankan bahwa ini hanya sudut pandang. Mengatakan bahwa sesuatu hanya soal sudut pandang tentu boleh, tapi harus berdasar, tidak bisa asal klaim. 5. Tidak mampu membedakan antara menolak hisab dan menolak teori wujudul hilal. Ini adalah kesalahan paling dasar dan sayangnya terjadi secara umum. Mulai awamnya hingga pengurusnya yang kemarin tanggapannya sudah saya bantah. Bila menghadapi orang yang menolak hisab, maka argumennya adalah tentang kehujahan hisab. Namun bila menghadapi orang yang sama-sama menggunakan hisab tapi menolak wujudul hilal, maka tidak bisa menggunakan dalil hisab, tapi harus memakai dalil wujudul hilal. Saya berulang kali mengatakan bahwa saya tidak menolak hisab,
Bahkan saya sendiri sudah sejak 20 tahun lalu belajar hisab. Tapi ketika saya menolak wujudul hilal, tetap saja saya disodori dalil-dalil kehujjahan hisab yang sudah sangat basi dengan disertai ledekan, seolah seluruh dunia selain dirinya sudah ketinggalan zaman. Ini tidak nyambung sama sekali, bahkan kekanak-kanakan. Hisab itu kita terima dan bahkan dipakai oleh semua tim ruqyah di lapangan. Saya berkata begini sebab saya pernah ikut jadi tim lapangan. Tidak ada tim ruqyah yang berangkat tanpa membawa kalkulasi hisab hilal. Namun yang memakai hisab bukan berarti menyetujui teori bid'ah wujudul hilal. Ini dua hal yang berbeda jauh, tapi anehnya seolah begitu sulit dipahami. Menolak teori wujudul hilal artinya menolak menjadikan hilal yang asal wujud meskipun 0 derajat sekian menit sebagai patokan puasa. Ini berbeda jauh dengan imkanur ru'yah dan ru'yah murni. Namun meski berbeda, anehnya yang berhujah mendukung teori bid'ah yang melanggar ijma' itu malah menggunakan argumen ulama-ulama yang menyetujui imkanur ru'yah, bukan wujudul hilal. Nama mereka tanpa sengaja dicatut secara tidak ilmiah. Yang penting muqallidnya menganggukkan kepala dan tetap taklid buta. Fala haula wala quwwata illa billah. Wujudul hilal bukan hasil ijtihad. Sebelum ada yang meradang membaca judul ini, saya mengajak kawan-kawan pembaca untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan membaca uraian panjang ini dengan santai. Mari kita mulai dengan membedakan antara mana ijtihad dan mana membuat aturan baru atau bid'ah yang seolah-olah ijtihad. Acuan utama tentang ijtihad yang selalu dirujuk dalam semua referensi hukum Islam ada 3. Dan dari ketiga dalil tersebut kita dapat mengukur apakah wujudul hilal layak disebut sebagai hasil ijtihad atau tidak. Ketiganya adalah sebagai berikut. 1. Firman Allah di surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Poin utama dari ayat ini yang merujuk pada ijtihad adalah pada kalimat jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Artinya
Sebuah pendapat barulah sah disebut ijtihad ketika ia merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, bukan berupa suatu kesimpulan yang lepas dari ayat atau hadis. Ketika suatu kesimpulan hukum lepas dari keduanya, maka artinya ia tidak dikembalikan pada Allah dan Rasul, tapi merujuk pada pikirannya sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai bid'ah. Memakai teori wujudul hilal termasuk melanggar ayat ini, sebab ia sama sekali tidak merujuk pada banyak hadis yang sahih dan sharih yang memerintahkan apabila hilal tidak dapat terlihat, maka bulan harus digenapkan menjadi 30, bukan malah berpuasa atau berhari raya. Berbeda kasusnya dengan teori imkanur ru'yah yang masih dapat dimaklumi, sebab meskipun memakai hisab, tetapi hisabnya tetap berpedoman pada kemungkinan visibilitas hilal. Artinya, hisabnya hanya dijadikan alat bantu ru'yah, bukan mengganti ru'yah secara keseluruhan. Hisab dalam teori imkanur ru'yah tetap berpedoman pada ru'yah, bukan potong kompas meniadakan ru'yah sama sekali. Yang penting hilal wujud, seperti dalam teori wujudul hilal. Para ulama juga banyak yang menyorot tiadanya pengulangan kata ati'u, taatlah, pada kata ulil amri. Ketika menyebut Allah, maka diberi kata taatlah. Demikian pula ketika menyebut kata Rasul, kata taatlah diulangi kembali. Namun ketika menyebut ulil amri, yang dalam konteks ini adalah para ulama, tidak ada pengulangan kata taatlah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan pada ulama, tokoh, panutan, ataupun fatwa organisasi tidak boleh mutlak, tetapi hanya berlaku apabila sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Bila misalnya ada tokoh atau fatwa organisasi yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, ayat, atau Rasulullah, hadis, maka berarti ayat ini sudah dilanggar, dan tentu saja hasilnya tidak layak disebut ijtihad. Sayangnya, ketika jamaah pendukung teori wujudul hilal disuruh memilih antara mengikuti instruksi Nabi Muhammad yang artinya ketika hilal terhalang maka genapkanlah hitungan 30 hari, dan mengikuti instruksi fatwa ormas yang kurang lebih ketika hilal terhalang maka tidak masalah, sebab yang penting wujud, maka mereka lebih memilih instruksi organisasi. Nabi Muhammad bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal, tetapi organisasinya mengubahnya menjadi berpuasalah kalian karena wujudnya hilal meskipun mustahil dilihat. Dan sayangnya jamaahnya mengikuti instruksi organisasinya meskipun jelas menentang ketaatan kepada Rasulullah. 2. Hadis ijtihad Mu'adz bin Jabal. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz yang kemudian menjadi tonggak urutan dasar-dasar hukum Islam, yaitu an Mu'adzin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman fadzakara kaifa taqdi in arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa illam yakun fi kitabillah qala fa bi sunnati rasulillah qala fa illam yakun fi sunnati rasulillah qala ajtahidu ra'yi wala alu qala fa daraba sadri fa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi rasulahu. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya, bagaimana kamu memutuskan jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata, saya berhukum dengan kitab Allah. Nabi bersabda, jika tidak terdapat dalam kitab Allah? Ia berkata, saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda,
Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul, ia berkata, saya akan berijtihad dan tidak berlebihan. Maka Rasul menepuk dadaku, Mu'adz, dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya, Mu'adz, dengan apa yang diridhai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menjadi dasar urutan sumber hukum atau dalil yang digunakan oleh semua fuqaha. Urutan pertama adalah ayat. Baru kalau tidak ada, maka merujuk hadis. Kalau tidak ada, barulah memakai ijtihad atau qiyas. Tidak boleh tiba-tiba berijtihad padahal ada ayat atau hadis yang secara eksplisit menyebutkan bagaimana suatu hal harus dilakukan. Misalnya, Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana masuknya waktu sholat subuh, yakni ketika fajar shadiq muncul. Maka patokan utama adalah melihat adanya fajar shadiq di horizon. Kalaupun mau memakai hisab, maka ilmu hisab yang ada harus digunakan untuk memperkirakan kapan fajar shadiq muncul di suatu daerah, sehingga orangnya tidak perlu naik ke tempat tinggi untuk melihat fajar shadiq di horizon. Apabila misalnya ada yang berijtihad langsung berfatwa bahwa subuh adalah jam 3.00 atau jam 4.00 tanpa peduli apakah sudah muncul fajar atau tidak di horizon, maka itu artinya dia membuat aturan sendiri dan fatwanya tidak layak disebut sebagai ijtihad. Demikian pula dalam kasus wujudul hilal. Aturan teknisnya sudah ada di hadisnya yang artinya berpuasalah karena melihat hilal dan akhirilah puasa karena melihat hilal. Apabila hilal terhalang, maka genapilah hitungannya menjadi 30 hari. Dengan adanya instruksi sejelas ini dari Rasulullah, maka tidak boleh ada ijtihad lagi yang berkonsekuensi mengabaikan itu. Kalaupun mau memakai hisab, maka hisab yang dapat digunakan adalah yang memperhitungkan kemungkinan hilal dilihat di balik awan. Bukan hisab asal wujud hilal tanpa peduli mungkin dilihat atau tidak. Sebab itu sama saja dengan membuat aturan baru padahal hadisnya sudah ada. 3. Hadis toleransi ijtihad sahabat saat menuju Bani Quraidah. Nabi pernah bersabda pada pasukan perang yang diutus ke Bani Quraidah sebagai berikut. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah fa adraka ba'dahum al-asru fi at-tariq fa qala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna dhalik. Fadzukira lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Lalu tibalah waktu salat ketika mereka masih di jalan. Sebagian dari mereka berkata, kami tidak akan salat kecuali telah sampai tujuan. Dan sebagian lain berkata, bahkan kami akan melakukan salat sebab beliau tidaklah bermaksud demikian. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seorang pun dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas adalah landasan hukum untuk mentolerir hasil ijtihad yang berbeda. Satu ijtihad berupa kesimpulan literal dan satu lainnya kontekstual. Tapi tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah. Hanya saja hadis ini sering disalahpahami seolah semua perbedaan pendapat harus dihargai dan dibenarkan. Padahal bukan begitu maksudnya. Harus dipahami bahwa hadis ini bercerita tentang dua kelompok yang sama-sama taat terhadap instruksi Rasulullah. Tidak ada yang membuat aturan sendiri. Kelompok pertama mengikuti bunyi instruksi untuk sholat asar ketika mereka sampai di Bani Quraidah. Kelompok ini berkeyakinan bahwa meskipun sudah keluar waktu asar, tetaplah tidak masalah
karena situasinya saat itu sedang berjihad sehingga aturan khusus perlu didahulukan. Dalam bahasa hukum modern, hal ini disebut sebagai asas lex specialis dragat legi generali. Kelompok kedua mencoba untuk sholat asar di Bani Quraidah juga sesuai instruksi. Akan tetapi ketika tahu bahwa waktu sholat asar hampir habis saat mereka belum sampai di tujuan, maka mereka memilih untuk sholat asar di akhir waktu tersebut sesuai dengan instruksi Rasulullah lainnya yang melarang menunda sholat hingga keluar waktu. Kelompok ini meyakini bahwa maksud Rasulullah memberi instruksi agar sholat asar di Bani Quraidah adalah agar prajurit mempercepat perjalanan hingga mereka masih mendapati waktu sholat asar di sana, bukan sebagai izin untuk melakukan sholat asar melampaui waktunya. Jadi kedua kelompok tersebut sebenarnya taat pada instruksi dari Nabi Muhammad sendiri. Tidak ada yang membuat aturan baru atau mengabaikan instruksi. Sebab itu tidak ada dari mereka yang sholat asar di awal waktu. Sebab kalau mereka sholat asar di awal waktu, maka instruksi untuk tidak sholat asar kecuali saat sampai di Bani Quraidah itu menjadi terbuang sia-sia begitu saja. Jadinya akan sama saja kondisi perang saat itu dengan kondisi normal. Bila misalnya ada sahabat yang berkata, kita tidak perlu menunggu sampai ke Bani Quraidah untuk sholat asar, sebab kapan sampai ke sana masih belum jelas. Maka tentu dia akan disalahkan oleh semua sahabat, sebab dia terang-terangan mengabaikan titah Nabi Muhammad yang berupa aturan khusus di atas. Sampai poin ini kita tahu bahwa teori wujudul hilal tidak sama dengan kedua kelompok yang ijtihadnya direstui oleh Nabi di atas. Teori ini justru sama dengan orang yang tiba-tiba sholat asar di awal waktu tanpa peduli sudah sampai ke Bani Quraidah atau tidak, sebab mengabaikan instruksi Nabi Muhammad sepenuhnya. Ketika ditanya, ia berkata bahwa waktu asar kan sudah jelas, sedangkan sampai di Bani Quraidah atau tidak masih belum jelas. Jadi untuk kepastian maka sholat di awal waktu saja, seolah-olah Nabi tidak pernah bersabda untuk menunggu hingga sampai di Bani Quraidah. Persis dengan ini penganut wujudul hilal berkata bahwa imkanur ru'yah belum jelas dan kriterianya juga tidak disepakati. Jadi langsung saja diputuskan berdasarkan wujudnya hilal meskipun mustahil dilihat demi kepastian. Seolah Nabi tidak pernah bersabda untuk berpuasa karena melihat hilal dan akhiri puasa karena melihat hilal. Berdasarkan tidak terpenuhinya ketiga kriteria ijtihad di atas, maka teori wujudul hilal tidak dapat disebut sebagai hasil ijtihad, melainkan sebagai aturan baru yang mandiri di luar Quran dan hadis, yang sama sekali tidak merujuk pada Al-Quran maupun hadis. Dengan kata lain, ini adalah bid'ah sayyi'ah. Bila ijtihad yang salah tetap diganjar dengan satu pahala, maka mengikuti teori ini sama sekali tidak mendapatkan pahala, justru menjadi maksiat apabila sudah paham tapi masih dilanjutkan. Bila teori ini dipaksakan untuk diterima, maka orang kebatinan yang tidak pernah sholat secara fisik juga harus diterima dan dimaklumi, sebab mereka berijtihad dengan memahami bahwa instruksi untuk sholat hanya untuk tercapainya zikir mengingat Allah, sebagaimana dalam surah Thaha ayat 14, sedangkan mereka sudah sampai pada level zikir tersebut. Demikian juga orang kebatinan yang memahami lafaz sholat sebagai sholat ruhaniyah bukan fisikal juga harus diterima, meskipun konsekuensinya bertabrakan dengan hadis tentang pelaksanaan sholat. Bahkan semua teori dan pandangan sesat yang membuat aturan baru yang mengabaikan ayat dan hadis harus diterima juga atas nama ijtihad, sehingga rusaklah agama ini. Kalimat semisal kita memahami kata ru'yah bukan sebagai melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu pengetahuan,
Tidak ada bedanya dengan kalimat kita memahami kata sholat bukan sebagai gerakan fisik, tapi gerakan ruhani. Atau kami memahami puasa bukan sebagai menahan diri dari makan minum di bulan Ramadan, tapi menahan hati dari melupakan Allah, meskipun secara fisik tetap makan dan minum. Sama juga dengan orang liberal yang berkata bahwa kami memahami bahwa Islam yang diakui Allah bukan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi sebagai semua agama yang mengajarkan kedamaian. Semuanya sama persis, tidak ada bedanya. Semua hanya berdasarkan pemahaman pribadi yang tidak berdasar kecuali cocok logi. Ketika dimintai dalil khusus yang spesifik membenarkan pemahaman mereka, tidak ada yang mampu memberikan dalilnya, tapi hanya mengulang lagi bagaimana pemahaman mereka sendiri, seolah pemahaman mereka tidak mungkin salah atau harus dihargai. Kalau tidak merasa bahwa hal semacam ini sesat, maka la haula wala quwwata illa billah. Teori wujudul hilal tidak dikenal dalam syariat. Mbah Yai Maimun Zubair Sarang, Rembang, Jawa Tengah menyusun 2 kitab ini karena janggal dan menganggap teori wujudul hilal ini menyelisihi sunnah. Karena syariat itu menentukan puasa atau tidak berpuasa dengan melihat bulan atau memungkinkan melihat bulan, bukan cuma wujud bulan tetapi tidak bisa dilihat. Pada kitab Risalah fi mawqufina haula shaum wal iftar halaman 17, fa inna syari'ata innama anatat al hukm fi shaum wal iftar bir ru'yah au bi imkaniha la bi mawjudil wujud kama za'amu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu hatta tarawul hilal wa la yafturu hatta tarawuhu. Sesungguhnya syariat ini menggunakan hukum di dalam berpuasa dan tidak berpuasa dengan melihat bulan atau masih memungkinkan bulan terlihat, bukan dengan wujudnya bulan belum terlihat sebagaimana mereka klaim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya pula. Pada halaman 11 beliau menyatakan, wal halu anna syartal masyhudi bihi imkanur ru'yah aqlan wa adatan syar'an. Dalam keadaannya adalah syarat dari persaksian tersebut adalah memungkinkannya terlihat bulan secara akal dan adat menurut syariat. Intinya, menurut beliau, teori wujudul hilal ini tidak diikuti dalil, baik dalil secara nas atau qaul ulama, sehingga tidak bisa diikuti. Wallahu a'lam. Demikianlah telah kita simak bersama perdebatan antara Gus Awa dengan Ustadz AF terkait masalah hisab dan ru'yah. Dan untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, diserahkan kepada kejernihan hati serta pentingnya ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.